Tapi sebelum one way, saya mau sanggah dulu apa yang dia katakan. Katanya kan itu firman. Maka saya sanggah. Yaitu belum tentu firman ini Tuhan, belum tentu firman ini ciptaan. Dan apalagi kalau itu adalah caranya, dan apalagi boleh ada caranya, boleh. Tapi cara kerjanya itu masalahnya. Karena kalau sekali mau menciptakan harus ada cara kerjanya dulu. Jadi siapa yang duluan? Cara kerja menciptakannya atau Tuhannya dulu? Itu masalahnya. Oh, itu jadi cara kerjanya itu siapa duluan berarti ya, benar nggak? Ya itu siapa duluan? Cara kerjanya atau Tuhannya? Justru cara kerjanya itu ya dari Tuhannya dulu dong. Tuhan yang merancang segala sesuatu. Jelas di sini kan, berfirmanlah Allah. Maksudnya maksudnya kayak Big Bang kayak gitu. Saya bukan berarti Anda percaya Big Bang ya, bukan. Maksudnya dia buat cara kerjanya dulu. Berarti cara kerja itu diciptakan dan lalu kalau sekali menciptakan bumi, dia nggak usah menyebut aku menciptakan bumi. Dia sebut aja yang menciptakan bumi ini, yang membuat bumi ini ada, yaitu cara kerjanya. Itu macam Big Bang tuh. Nah, ini sebenarnya jebakan yang saya mau kasih. Masa? Coba boleh disanggah yang lain. Mungkin Pak Teolog boleh. Teolog udah disable apa tuh? Disable audio. Disable audio ya. Mungkin ada yang mau sanggah yang lain. Halo? Pak Erben atau Pak Domba? Supaya aku kurang menyimak tadi apa yang disampaikan Gini Alberto. bro, gini. Jadi si Alberto ini, dia ini masih bingung. Kalau misalnya Tuhan menciptakan sesuatu itu, cara kerjanya itu dari siapa? Dari Tuhannya dulu atau langsung dari cara kerjanya itu gitu. Jadi dia ini dari tadi menyinggung tentang penciptaan. Kita ini berbicara tentang penciptaan. Si Alberto ini, dia ini nggak percaya Tuhan itu tuh apa yang berkuasa, istilahnya kayak mencipta gitu. Ya, masalahnya kan dia nggak ngerti. Ya yang mencipta Allah lah sang pencipta. Cara menciptakannya ya dengan berfirman. Itu saja simpel Bro Alberto. ya, mana yang duluan? Menurut saya, kalau sekali saya bertanya kepada diri saya sendiri, mana yang duluan, Alberto? Cara kerjanya atau caranya? Firmannya itu atau cara bekerjanya dari penciptaannya itu dia. Jadi kalau sekali dia mau berfirman, berarti dia berfirman sesuai pada cara kerjanya. Bukan sesuai pada firman-Nya. Itu menurut saya. Ya. Jadi gini, kalau Alberto paham kan tentang hubungan Allah, firman, dan rohnya, maka pertanyaannya itu nggak akan datang. Masalahnya kamu kan kurang mengerti itu. Firman itu kekal di dalam diri Allah. Rohnya kekal di dalam dirinya. Itu aja. Sederhana itu, Alberto. Ada mau kau tanya? Jadi yang saya pikirkan misalnya cara karena cara menurut saya itu dia seperti orang tuanya mobil ini dari apa mesin, lalu dari giginya, lalu dari bagaimana giginya itu bentuknya, seperti dia zigzag, gigit itu yang tajam-tajam itu, lingkaran apa kayak gitu giginya, dan apalagi tetapi lingkaran tapi punya gigi, dan apalagi mesinnya itu dikasih bagaimana mesinnya, apakah bagaimana mesinnya, kayak gini dia harus punya mesin, apakah harus punya ban, dan apalagi lingkaran atau apa,
Dan apalagi maksud saya itu sih cara itu tidak hanya sekedar cara. Ya, cara itu harus sesuai apa apa rencana, bagaimana cara kerjanya itu. Kalau misalnya lingkaran, cara buat roda harus tahu roda itu seperti apa dulu. Dan apalagi gimana? Jadi saya tadi habis ke belakang tadi. Sekali menciptakan bumi, kalau sekali mau berfirman, bagaimana bumi itu dulu? Bagaimana matahari dulu? Bagaimana roda itu dulu? Lingkaran kah? Petak kah? Supaya dia bisa berjalan terus-menerus tanpa pukulan, tetapi dia tetap berjalan dengan smooth, dengan halus. Dan apalagi kalau sekali bumi, kalau mau jadi tempat tinggal, dan apalagi harus tahu bumi ini seperti apa supaya bisa jadi tempat tinggal. Oh, bumi ini harus punya oksigen. Bumi ini harus besar. Dan apalagi harus 10 juta kali lebih besar lah dari 10 juta kali. 1 juta kali daripada manusia kira-kira. Dan apalagi 1 juta. Itulah namanya, bro. Kalau sampai situ, bro, itu kita nggak tahu, bro. Kenapa aku bilang seperti itu? Kan Tuhan yang merancang itu, bro. Kita kalau di dalam Kristen gini, ini jelas dalam Kristen loh. Dia bilang sini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ciptakanlah ini bumi ini, kita pijak ini bumi namanya ya. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Pertama-tama bumi ini dalam keadaan kosong loh. Diciptakanlah, Allah menciptakan tadi, mulai dari terang dan segala macam. Ciptakanlah di situ. Nah, disitulah yang makanya itulah dari yang tadi lu bilang tadi, itulah yang makanya kita semakin berpikir, oh berarti yang sampai sekompleks ini berarti ada yang menciptakannya sampai segini dalam gitu. Itu jelas loh itu. Nah, itu Anda menggunakan kata tidak tahu supaya Anda percaya. Sedangkan saya memikirkan tentang cara kerjanya. Misalnya cara kerja langit itu sesuai pada substansi langitnya itu dia. Cara kerjanya misalnya langit itu. Nah, itulah bro yang namanya keterbatasan pikiran kita. Kita nggak tahu. Nah, jujur, kamu kan nggak tahu kan bagaimana bisa sampai segitu kompleks kan? Kayak contohnya di udara ini ada oksigen loh. Kalau kita nggak hidup oksigen, kita bisa mampus, mati kita. Nggak ada oksigen sama sekali. Benar nggak kayak gitu? Sebenarnya yang harus diketahui dari oksigen itu bagaimana oksigen itu supaya manusia bisa bernafas. Bukan manusia bisa bernafas melalui oksigen itu bagaimana manusia membutuhkan oksigen. Bukan seperti itu. Kalau oksigennya itu racun bagaimana sih? Ya matilah keracunan. Ya jangan seperti itu. Oksigen itu kalau saya kan tak ada pernah dengar. Jadi oksigen itu kan bayangin oksigen itu sebenarnya dalam tubuh kita tuh racun loh. Tapi herannya kita hidup oksigen itu kan buat apa? Buat kita tuh ada teori buat kita tuh jadi usia tua loh. Ada yang menghancurkan organ paru kita salah satunya. Tapi herannya Enggak, mohon maaf, kata siapa oksigen itu racun? Kata siapa? Gini. Enggak, kata siapa? Oksigen itu kan, itu kan ada racun. Siapa yang bilang tesis oksigen racun? Begini, dengar dulu. Nah, jadi itu oksigen itu sebenarnya itu, dia itu kan kalau di dalam pernafasan kita itu tuh sebenarnya dia itu sebagai apa? Sebagai apa? Ada zat saat kita bernafas itu ada radikalnya. Nah, disitulah radikalnya itu tuh
dia itu zat radikal itu artinya dia itu tuh artinya itu tuh dia itu tuh mudah. Pertanyaan saya yang bilang oksigen racun itu siapa orangnya? Ini kan secara ilmu pengetahuan. Dengan oksigen loh tumbuhan itu bisa menjadikan jadi energi. Iya, ini kan pertanyaan ini kan yang saya tanyakan siapa yang bilang oksigen racun itu siapa? Ya, kita sudah pendidikan yang baik bagi masyarakat. Yang bilang oksigen racun itu siapa? Ini kan secara teori. Enggak, yang saya tanya siapa yang bilangnya oksigen racun? Lah, kan lo gimana sih? Ini kan pertanyaan. Tadi kamu bilang sebetulnya oksigen racun, siapa yang bilang gitu? Nah, pertanyaan gini, maksudnya itu tuh saya mau hubungin. Oksigen itu kan sebenarnya kan menghasilkan protein. Siapa? Itu kan dengerin dulu one way. Biasa kan jadi pendengar yang baik dulu. Yang ngerti. Iya. Di dalam kedokteran itu tuh ada teorinya ya. Jadi itu kan kalau orang usia tua itu dia itu tuh oksigen itu tuh dianggap sebagai bahan bakar radikal. Jadi dia itu tuh mudah merusak protein. Herannya kalau merusak protein ngawur. Ada itunya. Kok ngawur sih? Coba lu lihat dah sumber-sumbernya itu dah. Ada itu. Itu tuh sebenarnya masih teori sebenarnya itu. Tapi memang penyebab usia tua itu tuh banyak gitu. Jangankan teori, tesis pun nggak ada kayak gitu. Teori itu udah berbentuk, udah di atasnya lagi tesis. Oksigen sebagai racun nggak ada itu. Teori. Nanti lu lihat sendirilah. Itu tuh ada itu teorinya. Itu tuh banyak itu teori super oksigen, teori apa banyak itu. Tanyalah ke kedokteran gimana orang usia tua itu tuh gimana teorinya. Banyak itu sudah. Kok lu malah pertanyaan ke situ? One way. Nah, sebenarnya itu dia. Semuanya ini harus tahu seperti apa baru diciptakan. Bukan langsung melalui firman-Nya, bukan. Tapi gini, bro. Bagaimana dulu? Kita harus pikir loh. Inilah yang masalahnya itu tuh keterbatasan pikiran kita loh. Gua jujur aja, kadang-kadang bro, kita aja berpikir Tuhan itu tuh bekerja lewat banyak hal gitu. Bahkan kadang kita contohnya ya, ilmu pengetahuan itu sampai sekarang itu tuh banyak lo nggak bisa jelasin lo. Contoh seperti ini. Memang ini bukan sebenarnya memang banyak ilmu pengetahuan yang memang sudah ada udah ada pembuktiannya, sudah teori itu sudah ada. Malah keterbatasan pikiran tidak bisa memikirkan itu sebenarnya sifat-sifat lo itu masih dalam dasar-dasarnya loh aku bicarakan. Aku belum bicarakan sesuatu yang susah loh itu. Ini bukan susah. Jadi istilahnya gini, misalnya kayak contohnya kanker deh misalnya. Kanker contohnya ya. Kalau orang kanker itu tuh penyebabnya nggak pasti. Bisa banyak macam. Orang bilang apa? Bisa karena Karena makanan, karena gaya makanan, bisa karena Karena mungkin bisa jadi karena ini nih. Gen orangnya sudah pernah kena penyakit dahulu. Nah, itu. Ini. Jika kita menghirup oksigen murni, energi dari makanan kita akan terlepas semua sekaligus. Jauh berbeda dibanding nyala lilin. Ini ibaratnya ledakan kembang api dar. Kalau kita menghirup oksigen murni, tentu kita tidak akan benar-benar meledak, tetapi tubuh kita akan rusak. Radikal. Oke. Menghirup oksigen murni akan memicu rangkaian reaksi yang mengubah glukosa dalam darah menjadi energi. Itu dalam darah kita diubah jadi energi. Kamu itu. Lalu di dalam tumbuhan pun gitu. Gini. Ini buktinya ada loh. Korban artikelnya kayak gini. Nyerocos saja kau. Itu Kompas itu. Kompas itu terpercaya. Kompas percaya loh itu. Itu percaya loh salah satunya. Teorinya teori apa? Itu dia. Coba penulisnya siapa Pak Bagus?
One Way share aja di Google. Radikal oksigen. Penulisnya siapa Pak Bagus? Penulisnya. Siapa penulisnya? Kau pikir ini kau penulisnya. Bakar glukosa menjadi energi loh. Penulis kemakan maunya sendiri. Oh. Jadi menghirup oksigen murni. Ini ya, saya Iya, itu yang saya ngomongin itu. Alamnya kayaknya belajarnya. Bukan. One Way Tahu itu. Dulu tuh belajar apa tidur pas pelajaran MIPA. Oksigen itu yang mengubah sekali lagi yang mengubah glukosa dalam sel darah menjadi energi. Iya. Ini penulisnya The Composition, editor. Pamit. Sherin Wangsa Wibawa. Aneh-aneh aja. Sekarang aku tanya One Way, kau pernah enggak nulis di Kompas? Udah lari dia pamit. Dia itu nggak bakal bisa ngomong orang di sumber ya kesehatan aja ada tulisannya itu. Dia sudah share ke Google, ternyata bener. Dia takut. Penulis Kompas kok ini. Kompas bukannya ece-ece. Kompas ini. Kompas itu terpercaya itu. Mungkin penulis di Kompas ini. Dia itu kan artinya kan bodoh dia itu. Jadi memang sebenarnya itu kalau nggak baca informasi itu tuh kayak maunya suka puter balik gitu. Memang salah tuh sistem One Way. Kalau oksigen tidak seperti itu, bagaimana bisa ada api kan? Nah itu si One Way itu memang tidak begitu berpikir cukup panjang. Makanya substan yang saya maksud itu, kalau sekali mau menciptakan itu dia harus ketahui dasar itu substansi, tetapi substansinya itu harus memiliki suatu sifat yang berbeda. Maka dari substansi dan sifat yang berbeda ini juga memiliki cara kerja. Justru dari cara kerjanya ini, jadi kalau sekali saya pikir Tuhan pun memiliki cara kerja, dan apalagi Tuhan menciptakan, menurut saya ini pasti cara kerjanya penciptaannya bagaimana? Wah, sekali saya sepemikiran kayak gini, itu berarti Tuhan menciptakan tidak melalui dirinya, tetapi melalui bagaimana itu bisa bekerja. Bagaimana itu bisa bekerja? Bagaimana substansinya? Bagaimana sifat-sifatnya? Lagi nih bro. Jadi berarti Alberto jauh lebih cerdas dari One Way ya. Iya. Jadi banyak mereka kan. Siapa yang bilang? Kan harusnya ditanya, bro, baru ngerti aku, baru dapat informasi, ada datanya enggak? Iya. Ini sok pintar, ini oksigen, memberi tenaga, gini. Seorang ilmuwan. Itu murni belum kedok sama agama. Kalau Islam udah ke doktrin agama yang difirmankan Allah benar, di luar itu salah. Dia nyerocos saja mulutnya itu. Nyerocos, pasti kasih tunjuk sama itu. Sebenarnya saya tadi mau kasih tunjuk Inggrisnya. Bahasa yang benar-benar terpercaya. Cuma dia kalau saya kasih tunjuk terlalu tinggi, Pak. Terlalu tinggi. Itu untung dikasih tunjuk sama Pak Teolog tadi kalau nggak salah ya. Itu tuh dikasih tunjuk, itu saya berterima kasih tuh, Pak. Jadi biar setidaknya itu berpikir sedikit gitu. Ilmu itu tuh nggak cuma stagnan satu. Ya kayak gitulah umat hafalan, menghafal tapi tak mengerti. Kita bukan hafalan, terjemahan, tetapi mengerti. Karena mengertilah maka kita terjemahkan. Iya, gitu. Heran juga aku lihatnya. Aneh, saya ngomong bener dia bilang puter balik, dia lari dia ternyata. Jadi kalau katanya oksigen dari pohon, oke. Tapi sekarang saya tanya, apakah orang tidur malam-malam dekat pohon itu bagus? Enggak. Bahaya. Karena kalau pohon itu, nggak tahu ya, siangnya dia menghirup CO2, membuang O2. Malamnya menghirup oksigen, buang CO2. Buang CO2. Pokoknya kebalik lah itu, siang dan malam. Makanya nggak boleh tidur malam-malam di bawah pohon. Itu bahaya, mengganggu kesehatan kita. Sama kayak kita gini, kita menghirup oksigen, membuang ini apa? Hosa ini apa?
CO2 itu? Karbon Ya, dioksida. CO2 benar. Karbon Malamnya dioksida. nggak kasih CO2 dia. Nah, kayak gitu. Jadi jangan dibilang pohon menghasilkan oksigen, tidak ya, kalau siang hari ya. Tapi ku amati ya cara bicaranya One Way agak mirip dengan Ibu Dini. Ibu Dini? Iya, agak mirip. Cewek. Iya loh, ada agak mirip. Masa berdebat lama apa tahun 225 si ini apa Tertullianus Tertullianus. Itu kan berapa sampai 225 ya? 325. Itu di abad kedua loh. Iya. Abad pertama, abad kedua. Goblok kali. Oh, kalau udah namanya 200 lebih masuk abad ketiga, kok masih dia kenceng suaranya. Abad kedua katanya. Ya ampun. Di mana-mana gitu abad kedua itu goblokin orang lagi. Payah sih itu. Yang jelasnya kalau dari misalnya contoh dari 100 ke 200 langsung abad kedua, 200 ke 300 abad ketiga gitu terus. Iya. Itu artinya nggak cerdas orang itu tuh. Itu orang itu tuh kalau makanya itu kadang-kadang membantah tapi tanpa apa? Padahal ilmu pengetahuannya udah ada itu jelas lagi. Lah model-model kaum yang suka ngomong kayak gitu tuh. Tadi kalian bahas apa? Aku bingung bahas apa, agak terlalu dengar aku. Ya itu tadi, si Alberto itu masih bingung itu. Kok bisa Tuhan itu tuh sampai sebegini dalamnya gitu, sampai yang kita pikirkan itu tuh kok bisa sampai sekompleks ini kita hidup gitu. Itu Pak. Jadi ini dia sampai level dia ini bertanya Tuhan itu tuh gimana sih kok bisa sampai sebegitunya gitu. Kayaknya kok jadi ateis aja, capek kok mikirin Tuhan. Diterangkan Tuhan pun kok bantai terus. Jadi ateis lah dulu, belajar ateis. Gak apa-apa. Nanti kalau udah jadi ateis, berdebat kok sama Islam. Menang gue ya. Kalau kau pengen menang debat. Kalau ditanya, bagaimana ada semua lo? Ada tersendirinya, teori Big Bang meledak keluar jadi kayak gini kita semua. Mana buktinya ada Tuhan? Gitu, bingung dia. Tunjukin Tuhannya, suruh datang ke aku. Mau lihat hidungnya ada enggak? Bingung mereka. Ini pasti bingung. Saya pernah dikasih tahu Pak Immanuel Kant kalau nggak salah, membuktikan Tuhan itu tidak ada. Membuktikan Tuhan itu ada jauh lebih sulit. Ya, lebih sulit membuktikan Tuhan itu ada. Kalau ateis enak ngomongnya, ya ada karena sendirinya. Membuktikan Tuhan itu ada, itu jauh lebih sulit. Benar. Masa tumbuhan sama manusia lebih hebat tumbuhan kan gitu. Tumbuhan manusia itu jauh lebih kompleks dari tumbuhan. Tumbuhan lebih hebat. Habis dipotong-potong kan udah kesakitan, bahasanya kan dia punya rasa katanya sakit. Ditaruh di tanah, ditancapkan ke tanah, hidup lagi. Itu. Kalau kita ditancapkan ke tanah nggak hidup lagi Pak kita. Iya, mati kekubur. Kalau kita dipotong-potong kan mati, bro. Pohon dipotong-potong, tancapkan ke tanah, hidup lagi. Hidup lagi. Kalau sama ateis itu, aduh, pusing kita nerangkan. Aduh, kapan sih umat muslim ini cerdas gitu? Kapan gitu? Kita mengharapkan yang cerdas-cerdas itu tahu-tahunya kayak gini semua. Ya selama masih ada iblis, bro, ya masih ada lah. Iya. Mengharapkan sesuatu yang cerdas inilah yang susah. Mungkin mungkin di Zoom ini pada pengen mengharapin yang cerdas gitu. Berpikir gitu.
harapin banget, saya yakin itu. Alberto, apalagi pertanyaannya yang keren-keren. Kalau kau ingin menang debat jadi ateis, datang ke Zoom-nya Islam, sibuk kali kalian mikiri Tuhan, nggak ada Tuhan itu gitu kan, langsung stres mereka. Doa itu bukan Islam lagi, ateis. Ya aku ateis aja. Kalian Tuhannya aneh-aneh, satu gini, mending ateis. Nggak ada Tuhan itu. Selesai, menang kalian. Kalau ingin menang-menangan. Saya pernah ketemu Pak Domba, orang Islam yang dulunya Islam jadi ateis. Ada itu. Kalau kita bisa jawab, bro, Tuhan itu ada. Jelas itu. Ya, iya. Buktinya Yesus itu. Terangkan aja berita Injil tentang Yesus, sudah. Itulah bukti Tuhan. Kalau di Quran, bukti Tuhannya apa? Asumsi. Gak ada. Rahmatan lil alamin. Iya. Bilang Allah menciptakan gini. Mana buktinya Allah menciptakan lah? Itu bom. Ledakan Big Bang. Kan Islam percaya Big Bang. Nah itu ya benar. Nggak ada Allah. Yang saya pikirkan itu cara kerja PS3 motherboard komputer, motherboard PS3, cara kerja stick PS, cara kerja otot kita, dan apalagi semuanya ini cara kerja. Iya gini. Jangan kau terlalu pikir cara kerjanya ini, nanti kau stres sendiri. Nanti kau udah tahu caranya ada di YouTube, caranya seperti begini-gini. Saya apa? Yang namanya cara kerja itu adalah sebab atas segalanya. Kalau kau nggak tahu elektro, ya kau harus belajar elektro dasar. Bagaimana bisa terciptanya PS? Bagaimana terciptanya prosesor? Bagaimana terciptanya memori? Apa itu memori? Seperti apa? Ya, dan apalagi cara kerja penciptaan alam semesta lah, cara kerja reaktor nuklir. Makanya ada lagi nih, Pak Domba, ada Malik. Ya. Selamat malam, Bro Maliki Amalak. Ya, shalom bro. Selamat malam semua. Kau nih tuh. Kira Islam sejati. Domba kecil. Apa kabar bro? Baik. Dari mana aja? Laki mencari-cari mangsa bro. Iya. Dan apalagi Pak Herdi, mengapa Zuman menyebut Alkitab itu ilegal dalam mengajarkan Yesus itu siapa kan? Mengapa Zuman menyebut Injil ya, Zuma nggak waras. Zuma mengatakan ilegal, Injil aja nggak tahu. Allahnya lu nggak tahu, apalagi dia. Dasar. Dia mau ngelawan Om. Ya. Sehra ini siapa? Si Zuma waktu saya debat dengan dia itu ku kasih sejarah hadis tentang Injil itu ada sebelum Muhammad jadi nabi, diam. Injil sudah disebut sebelum Muhammad jadi nabi. Nah, dia bisa jelaskan Injil mana itu yang disebut. Zehra ini siapa Zehra? Zehra, oke. Astaga, kok namanya aneh kali. Siapa nih Zehra? Zehra, selamat malam. Open mic bro. Bukan, maksud saya host yang buka mic-nya Zehra. Halo, Zehra. Apa? Zehra. Sana aja. Oh, lagi Jakarta. Aku tentang Injil. Aku taunya cuma di Waraka aja. Dan ini lagi bro, yang dipermasalahkan oleh Quran tentang Injil, tentang Taurat, itu bukan original teks yang dipermasalahkan, tapi terjemahan yang dipermasalahkan oleh Allah. Allah mempermasalahkan terjemahan. Lah iya, Allah kan tidak tahu bahasa Ibrani, tidak tahu bahasa Yunani.
Coba lihat tuh, Allah tunduk di dalam dua bahasa. Allah hanya tunduk di dalam dua bahasa. Bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, pernah kepikiran nggak ke situ? Gak pikir, bahasa Arab bro, Allah kenalnya bahasa Arab. Lah iya, kan Allah tidak mungkin tahu tentang original teks. Yang di counter Allah dan Muhammad dan Jibril itu adalah terjemahan, bukan original teks. Makanya mereka, oh ini Muhammad, diartikan Muhammad. Muhammadi Muhammad, ya kan? Semua terjemahan. Nggak ada yang aslinya, original. Ya Diam memang tuh si Suma. Iya, Al-Quran itu juga terjemahan. Kalau mentang cerita para nabi. Si Suma kan diam kemarin waktu saya tanya. Emang Allah tahu bahasa Ibrani? Nggak tahu. Si Suma aja meremehkan para apologet Kristen ya, yang menjelaskan ketuhanan Yesus, walaupun ketuhanannya kayak gini. Tapi bagaimana dengan Injilnya? Tetapi saya ini sengaja kasih nama ateis. Dan apalagi bagaimana Anda bisa percaya diri bahwa Yesus itu Tuhan, tak macam Muslim. Muslim menolak apa yang Kristen punya karena dianggapnya tuh Kristen itu merusak logika. Mengapa Muslim menganggap seperti itu, Pak Erdi? Nih, bro, gue bisa jawab pertanyaan lo. Silakan. Coba begini. Yesus pernah berkata, siapa yang bisa membuktikan aku ini tidak berdosa? Nah, pertanyaannya, lu kalau misalnya bilang itu, misalnya diri sendiri, ayo di Zoom ini misalnya, siapa yang bisa membuktikan saya ini tidak berdosa? Berani nggak lu? Dan gini lagi, Berto, saya percaya diri karena Tuhan yang saya imani itu real, fakta, bukan mitos. Nah kalau saya Tuhannya mitos, ya saya nggak pede, bro. Saya mau jualan sesuatu, saya tidak pegang apa yang saya mau jual, gimana cara jualnya? Pakai ilmu dagang lah, ya kan? Iya. Ya, karena yang saya pikir itu penjualan itu adalah cara kerja penjualannya. Tahu usah pakai barang, tinggal salur duit aja. Bro, jangan salah bro. Ada yang dijual bro, yang dijual apa? Cara penjualan bro, pasti ada otaknya siapa? Gambar pun ada. Berarti kan ada bendanya. Ada yang dilihat. Karena cara kerja ekonomi itu yang membuat kita menjual, bukan kita menjual, lalu cara kerjanya ekonominya itu bekerja. Masalahnya itu yang dijual apa, barangnya apa. Maksudnya itu bro Herdi itu. Gini Berto, kamu kalau beli sesuatu tanpa kamu periksa, lalu kamu bayar. Ketika barangnya datang, kamu periksa tidak sesuai yang kamu inginkan, kamu nyesal nggak? Ya nyesal. Ya udah, makanya dari analogi itu kamu bisa berpikir apa yang Tuhan yang mana yang benar-benar maha kuasa mampu membuktikan dirinya ada, dan Tuhan yang mana yang tidak mampu membuktikan dirinya ada. Dari situ kamu bisa kembangkan analogi itu. Nanti kan jadi tanda tanya, maha kuasa kok tidak bisa membuktikan dirinya ada, kan sesuatu yang keliru menurut saya. Maha kuasa itu maha solusi nggak, Berto? Betul, maha solusi. Dia mampu nggak membuktikan dirinya ada? Ya mampu dong. Nah, kalau itu nggak bisa. Lah iya, kalau maha kuasa, maha solusi, maha segala-galanya. Tentang kematiannya itu kan sudah dinubuatkan. Sebelum terjadi sudah dikatakan, sudah dinubuatkan. Jadi kalau kagetan ya orang yang nggak tahu nubuatan itu orang kagetan. Nah, iya kan? Pasti kaget kalau orang nggak baca nubuatan, kaget lah. Cuma saja kalau sekali dapat lawan Yahudi bakal resist, bertahan. Yahudi yang mana? Si Valen. Ya Valen. Ya mama, si Valen
kepentok kemarin 2 bulan kemarin debat dengan saya Hakodis Baruku Miriam. Waduh, ini Yahudi abal-abal ini. Dia sudah terpojok dengan Hakodis Baruku. Nah, Hakodis Baruku kan hanya satu, Hasim. Dia larinya, oh Miriam juga Hakodis Baruku. Literatur dari mana dia pungut itu? Miriam, saudara perempuan. Pintar, Hakodis Baroho. Lah iya, itu kata si Valen itu. Karena sudah terpojok lari ke situ. Mencela-mencela. Nah, kamu mau andalkan Yahudi yang mana? Si Ishak. Kalau Ishak bagaimana? Si Ishak nggak perlu kamu bawa Alkitab, literatur Alkitab. Kamu bawa saja hadis. Udah selesai dia. Langsung tanya ke dia. Ishak, kamu kan mendukung Allah SVT. Allah SVT, di akhir zaman nanti kamu kan ditanya. Nabimu siapa? Kamu jawab apa? Dia jawab pasti Musa kan? Langsung ditendang dia di pantatnya. Selesai. Satu pertanyaan selesai. Salah jawabnya, harus Muhammad. Dia jawab Musa salah. Masuk neraka. Gitu. Iya, langsung dibakar. Digebukin dulu, bro. Siksa kubur kan digebukin dulu. Nah kan itu syaratnya. Kan ditanya 3 pertanyaan. Agamamu apa? Saya tanya ke si Ishak. Ishak, agamamu apa? Yahudi, salah. Harus Islam. Puk. Kalau Yahudi jadi-jadian ya gampang saja mematahkan argumennya. Itu sih. Belum. Kalau menurut saya sih, bagaimana kalau ada orang bertanya, bagaimana kalau Yesus berkata, mana Tuhanmu? Langsung terkejut. Kira Tuhannya Yesus ya, ternyata Tuhannya siapa? Bagaimana Pak RD? Nah, Berto itu kadang kan banyak masuk ke room Islam, bicara mengucapkan kata Tuhan, kata Allah. Sudah tahu nggak artinya itu Tuhan, artinya itu Allah apa? Sudah sering dijelasin dulu di sini. Itu banyak kawan-kawan Muslim itu tidak tahu, mereka hanya nyebut Tuhan, Allah, nggak tahu artinya apa. Jadi kalau kita Berto, kita sama Tuhan itu nama proper name yang ada loh. Kalau dalam Alkitab kita, kata Tuhan besar itu namanya Yahweh, ada di dalam Alkitab kita. Proper name-nya. Tapi kalau orang Islam, dia bilang tiada Tuhan selain Allah. Allah itu apa? Bukan proper name. Allah menurut Islam proper name, bro. Ada proper name-nya. Ya, bisa katakan Allah itu Yahweh. Kalau aku bikin bertengkarnya gini, bro, sama Islam. Aku tolong dong ceritain tentang penciptaan atau tentang Adam. Wah. Setelah Islam belum ceritakan Adam, aku tanya sama Yahudi. Emang cerita Adam? Ini cerita Adam seperti itu, bro. Bro Ishak. Oh iya, sama. Gimana kau bacanya? Aku pengen baca dong. Itu langsung nempel. Adam di surga. Gak boleh turun, gak boleh turun, gak boleh menderita di bawah. Gini. Cuma saja mereka bicara itu kausa prima, penyebab tanpa penyebab. Itu permainan kata saja, Berto. Memutar-mutarkan kata-kata jadi orang Islam itu dia itu suka tahu lah ya, berbohong, main jadi dia kayak itu tuh mencoba menutupi diri. Prima causa kayaknya Berto ini berguru si Pak Jody ya kayaknya. Bukan. Prima causa yang saya maksud itu adalah bukan seperti Jody ya. Prima causa saya maksud itu adalah semuanya ini ada cara kerjanya. Dan apalagi cara kerja itu yang menyebabkan semuanya ini. Misalnya cara kerja perataan, cara kerja teknologi PS3, cara kerja TV, cara kerja tidur, cara kerja otak, semuanya beda. Kamu compare ke keilahian nggak akan masuk.
Dia bidatnya Jody, Pak Jody, siapa Pak Jody? Bukan Jody, bukan Jody. Maksud saya itulah pikiran kita yang terbatas. Bertuh. Kau kan iya. Kan Muslim bicarakan tentang prima causa. Sama si Pak Jody itu beda sama namanya, cuma beda pemahaman. Namanya kau bidatnya karena dia yang pertama. Kan? Gini aja Berto, kalau kamu bisa menguraikan komponen-komponen laptop atau televisi atau komputer, bisa nggak kamu menguraikan manusia mati bangkit kembali? Nah, gimana coba Berto? Nah, tuh kan, itu hal kecil saja di depan mata kita, itu tidak bisa diuraikan. Apalagi kalau bicara alam semesta, siapa yang mampu menguraikan alam semesta? Itu pun Tuhan pun juga, Tuhan kalau sekali menguraikan alam semesta itu pun juga ada cara kerjanya. Berarti siapa prima causanya? Tuhan atau cara kerja? Cara kerjanya tidak bisa kita analogikan ke dalam hal-hal seperti itu kayak laptop. Nggak bisa, nggak akan masuk. Karena contohnya gini deh, kok bisa kita semua mati gitu. Kenapa kita bisa semua mati? Kata mati itu loh, kalau orang-orang dengar itu kata paling menakutkan loh. Makanya kalau kamu pikir, kenapa sekarang kalau misalnya ada orang mati misalnya, pakai kata meninggal dunia, wafat, bisa dihidupkan lagi nggak? Hah? Gimana? Kalau manusia mati bisa dihidupkan lagi nggak? Kalau PS mati bisa dihidupkan lagi nggak? Bisa diservis. Bukan seperti itu. Ya, memang seperti itu. Tetapi masalahnya orang Muslim berkata, tidur itu mati, mati itu tidur. Kayak orang Muslim nih. Betul, kata Bro Domba Kecil itu betul. Jadi kalau PS mati, cara menghidupkannya bisa kita uraikan kan, bisa kita jelaskan terperinci. Nah, manusia mati kalau kita hidupkan, ada nggak bisa menguraikan itu? Bagaimana caranya uratnya disambung begini, atau apa jantungnya di cloning sedikit, atau gimana caranya? Dikasih defibrillator biar dia terkejut. Oh gitu ya. Jadi pakai denyut listrik. Setrum. Oh gitu. Ini Berto, kalau misalnya otak kita mati itu, bisa nggak diganti otak kita? Ya, kalau motornya rusak, mesin itu mati. Ya. Terus kalau jantungnya orang itu rusak, orang itu mati. Bisa nggak jantungnya itu diganti jantung yang bagus? Terus mesin yang motor tadi ganti motor yang bagus, bisa nggak hidup? Nah, sama ususnya diganti baru semua, itu tidak ada cara kerjanya. Diganti kalau yang bisa, baru. Berarti itu ada cara kerjanya. Semuanya ini bisa, pasti karena cara kerjanya. Kalau tidak bisa, itu bukan karena cara kerjanya. Nah, pertanyaannya kamu bisa jabarin nggak gitu? Kok bisa manusia itu mati? Nah, dan satu lagi, Bro, Berto, pertanyaannya, onderdilnya kayak usus jantung, bisa nggak kamu buat? Bikin sendiri. Tidak bisa buat karena saya tidak punya cara kerjanya. Cara kerja itu karena itulah yang kita maksudkan gitu. Jadi istilahnya itu tuh, jadi yang kita pikirkan seperti itu tuh di atasnya ada lagi yang lebih kompleks daripada pikiran kita itu. Iya, menggampangkan. Memang kita jadi tidak bisa. Tuhan bisa, cuma Tuhan bisa karena cara kerja. Jadi prima causa yang paling besar itu menurut saya itu cara kerja. Misalnya cara kerja Tuhan menciptakan. Misalnya cara kerja air, yaitu ciptaan Tuhan, cara kerja api. Tapi yang salah gini, Berto, kamu ingin mau menyelami pekerjaan Tuhan. Tapi kan Tuhan sudah bilang di kitab Pengkhotbah, dari awal sampai akhir manusia tidak akan bisa menyelami pekerjaannya. Lalu bagaimana kamu ngotot mau menyelaminya? Yaitu memandang cara kerjanya itu sebagai prima causa dan bukan Tuhan prima causanya. Iya, jadi begini, kamu menyelami pekerjaan Tuhan, tujuanmu apa? Ya, itu. Tujuan itu yaitu menunjukkan cara kerjanya itu ada tidak. Kalau tidak ada cara kerjanya maka harus cari cara kerja yang lain. Kalau tujuanmu termotivasi untuk menguatkan iman, kamu akan jadi kayak Albert Einstein, jadi ateis.
Karena semua mereka bandingkan apa yang mereka temui, apa yang mereka ciptakan itu dengan Tuhan. Jadi pasti jadi ateis. Intinya itu siapa sih kita yang bisa menyelami kerjaan Tuhan itu? Contohnya kita gampang nih. Kok bisa sih Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, kalau nggak salah ya. 4 hari ya. Nah, 3 hari atau 4 hari saya lupa. Kok bisa sih Lazarus yang tubuhnya udah membusuk udah berapa hari dibangkitkan loh. Itu karena tubuhnya belum rusak. Bukan belum rusak, 4 hari itu sudah ada bakteri pembusukan. 4 hari. Bagaimana sesuatu ibadahnya? Betul. Bagaimana sesuatu yang kau tidak kenal, kau bisa mempelajarinya? Barangnya nggak ada, kamu mempelajari apanya? Kayak pepatah ya, Bro Domba. Kenali diriku dari diriku, bukan dari orang lain. Kan itu pepatah, sebenarnya bagus pepatah itu. Kenali aku dari diriku sendiri, jangan dari orang lain. Begitu. Itu pepatah yang cukup menurut saya. Tentulah di dekat di hati. Nah, kamu mau mengenali Tuhan dari orang lain. Kalau orang lain, orang yang menceritakan itu bohong gimana? Siapa yang rugi? Kecuali kalau kau sudah lihat Tuhan, ya kau amati Tuhan itu, ya. Kau tulis, oh Tuhan kerjanya gini. Kau praktek gak apa-apa. Lain ini kamu gak lihat Tuhan, kok mau gambarkan Tuhan? Ngeri kali kau. Ngeri lah. Apalagi punya 2 wujud, Berto. Ada wujud yang tidak dikenali dan wujud dikenali. Kamu mau pilih mana? Snape atau Snip? Ya, karena saya gini. Karena semuanya itu, karena Tuhan punya cara kerja. Kalau Tuhan tidak punya cara kerja, kalau cara kerja itu tidak ada, maka Tuhan tidak mungkin seperti itu. Nah, pertanyaannya begini. Contoh enggak satu. Cara kerja itu pasti ada otaknya di balik semua itu. Alberto, contoh 1. Pernah lihat Andi Simon enggak? Orang didoain, disentuh, sembuh. Coba kau teliti itu. Dokter, profesor pun bingung. Bagaimana orang ini hanya dengan ucapan disentuh, orang ini sembuh. Coba kau pelajari itu. Itu yang waktu kerusuhan Mei itu, Bro, yang dari NTT itu dibacok itu, hidup kembali itu, namanya siapa? Gak terlupa aku, yang hampir putus itu ya ceritanya itu ya. Nah, Berto coba dengar itu kesaksian dia, itu bagus Berto. Cara kerja Tuhan itu tidak ada manusia yang bisa menyelaminya. Gak bisa. Siapapun gak ada. Jadi gampangnya gitu aja lah. Orang sakit ke sana, yang kita ada videonya lah, yang ada di YouTube-nya, kau kan bisa lihat. Bisa sembuh. Bagaimana? Dokter, profesor kan berpikir, sama dukun-dukun juga berpikir, gimana ini orang hanya dengan berbicara, gitu, bisa sembuh. Ada lagi nih saya masih ingat. Ada seorang muda umur 19 tahun kalau salah. Dia di salah satu TV ya. Dia itu kena leukemia udah stadium 4, kalau nggak 4. Nah, hebatnya sembuh lu. Aja sampai bingung. Dia ini udah stadium 4, sudah harapannya sudah nggak lewat. Ya, sudah sembuh, tinggal waktu lah ya. Tapi sembuh loh. Langsung berpikir, aneh bohong. Caranya sembuh, dokternya sampai bingung loh. Nah itu, jadi Berto kalau memahami Tuhan, kalau kita selalu ukur dengan ini, dengan A, dengan B, dengan C, yang apa yang kita lihat, kamu jadi ateis pasti. Makanya segala informasi yang saya pelajari, ternyata informasi ini bagaimana kesaksiannya? Bisa saja orang buat dalam lagi belum tentu disaksikan dengan baik-baik karena keterlambatan dari yang namanya keterlambatan itu untuk menyaksikan itu ya dia dari situ, karena menurut saya sih kesaksian itu
kesaksian itu adalah dusta, tetapi kalau sekali disaksikan itu sudah jadi dusta. Dan apalagi kalau sekali itu kelihatannya benar, karena di situ ada pasti keterlambatan. Misalnya keterlambatan orang untuk menyaksikan. Entah sebenarnya siapa sebenarnya ini? Apakah orang yang sama atau orang yang berbeda? Dan apalagi apakah itu benar-benar terjadi atau tidak? Jadi kalau itu memang terjadi, pasti ada yang tidak terjadi. Kalau ada yang tidak terjadi, pasti ada yang terjadi. Itu dia. Dan apalagi kalau orang yang beda, pasti dia menyebut dia adalah orang yang sama. Kalau orang yang sama, pasti dia menyebut dia adalah orang yang berbeda. Itu sih secara hukum ya. Karena kalau sekali mau belajar hukum, pastikan harus diketahui. Misalnya di pengadilan ada detektif. Nah, dan apalagi mengapa ada suatu konspirasi? Memang ada orang menganggap ini mukjizat, ada orang menganggap ini konspirasi. Bisa saja mengapa seluruh keluarganya tiba-tiba mati. Nah, mengapa tiba-tiba dia sembuh? Nah, justru orang menganggapnya itu rohnya itu dipindahkan. Menurut saya itu pasti pasti kok orang tiba-tiba mati mendadak ke seluruh keluarga, apakah tempat tidurnya itu ketinggian maka mereka jatuh, atau mereka makannya itu pada tidak sehat semua, atau karena kan sudah kesusahan kan. Aku udah baca nih, udah kesusahan mulanya. Itulah bro yang tadi kita ngomong, gimana kita bisa memikirkan bisa berpikir sampai sekompleks itu loh, padahal beda-beda loh Tuhan bekerja loh. Terus yang kedua gini, kalau kami bro Kristen, keselamatan itu kami diajari Yesus itu sebagai juru selamat bro. Bayangin loh, kalau bisa pikir sendiri loh, Yesus bisa melakukan mujizat. Seorang nabi-nabi sebenarnya nggak bisa buat seperti Yesus yang Yesus lakukan. Kalau Yesus langsung berkata, ketika dia bilang gini, ada satu orang lumpuh, dia bilang ke ini, manakah yang lebih mudah menyembuhkan orang ini atau mengampuni dosa orang lain, mengampuni dosa manusia? Langsung dia bilang, bangunlah dan angkatlah tilammu. Langsung bangun. Dengan sekali kata, bro. Hebat gak itu? Sekali kata loh. Kalau kita coba ya, saya yakin lah, bisa nggak kita berbuat seperti di Yesus? Bilang kayak gini, angkatlah, bangunlah tilammu. Nggak bisa bangun. Nggak bisa kita bro. Nggak punya bisa iman. Nah, jangankan kita, Nabi Mr. M saja waktu menikahi si perempuan dari ini, pas malam pertama dibuka bajunya kan ada kustanya, langsung diceraikan. Nah, itu ada ternyata ya. Siapa? Yang perempuan siapa namanya? Bentar bro, saya lihat dulu buka kitab saya. Kitab ada di kitabku itu bro. Hadismu ya, hadis ya. Iya. Ada berapa? Banyak loh, bukan hanya satu, banyak. Ada berapa ekor itu? Nah, Asma binti Al-Numan itu yang satu. Lalu Asma binti Al-Numan, lalu Amra binti Yashid, lalu Jamra binti Al-Harith. Nah, itu semua itu juga. Iya, itu karena mau malam pertama kusta langsung diceraikan. Berarti yang itu kusta semua. Iya, itu ketiganya itu kusta semua langsung diceraikan. Nah, seorang nabi besar menyerah dengan kusta.
dipertanyakan kredibilitas. Apalagi dibawa ke dalam Sefaria. Sefaria kan menjelaskan di dalam Misnah Sanhedrin. Seorang Mesias hadir itu ada namanya disebut ahli kusta. Nah, Mesias yang hadir itu ahli kusta namanya. Loh, kok ini kusta diceraikan, bukan ahli kusta, berarti bukan Mesias. Artinya Mr. M itu tuh bukan, kredibilitasnya sudah rusak, bobrok. Dan sudah terbukti kalau kredibilitas bobrok berarti dia bukan nabi benar, nabi palsu. Nah, yang aku mau tanya tadi, 3 cewek itu masanya berdekatan apa? Masanya kurang tahu, Bro. Tapi itu tertulis jelas sanad perawi, ya. Matannya jelas itu. Kalau aku lihat gitu, kenapa ada tiga wanita kusta ini? Pertama mau dikawin, malam pertama ceritain, kayaknya itu berurutan, Bro. Karena ya sepertinya sih, Bro. Soalnya kan ini terjadi waktu si Mr. M mengembara, Bro. Mau mencari jajahan, Bro. Jadi dia ekspansi, lagi ekspansi ketemu ini, mau ekspansi ketemu ini dan itu. Jadi sambil jalan sambil minum menyelam. Memang satu ini sangean ya. Makan makanan kambing dia kan. Makan kurma buat cemilan. Yang anehnya itu dibela mati-matian, Bro. Waduh. Saya sampai geleng-geleng, dibela dari segi apanya yang dianggap benar ini. Nggak pernah juga Tuhannya mengenalkan sama Muhammad. Akulah Allah, maka sembahlah aku, wahai Muhammad. Nggak pernah. Kayak Musa kan, kayak Musa kan, lepaskan terompahmu, kan? Betul. Ada perintah. Nah, itu kata-kata itu gugur kalau dikompar ke hadis. Nah, kan Allah bicara kalau di Quran kan lewat tirai. Tidak ada orang yang berhadapan langsung. Tetapi di hadis itu ada pengakuan Muhammad. Di Quran ada kok. Kalau aku ini ceritakanlah tentang Nabi Musa. Dia Allah dalam Quran tuh menceritakan dia berjumpa dengan Musa. Musa berjumpa Allah. Gampang mereka mengelak, Bro. Itu zaman dahulu. Di zaman Muhammad itu begitu. Itu maksudnya. Di zaman Muhammad ada yang berhadapan langsung dengan Allah. Kata Muhammad. Tapi di sisi lain tidak ada kan. Harus lewat tirai. Ya kan? Karena kamu konten punya wujud. Nah, mereka bumerang juga di situ. Maju mundur kena. Maju kena, mundur kena. Mau bilang makhluk tidak punya wujud, ada wujudnya. Mau bilang tidak punya wujud, berhadapan muka. Kalau ada nanti bilang, oh berarti Allah tidak hanya sekedar menyuruh. Lah iya. Bukannya Allah kerjanya cuma menyuruh. Ngapain dia turun tangan? Kan gitu biasanya. Untuk menghina Kristen, gitu. Nah, kalau di film-film, kalau difilmkan, jadi film ini ada memang pemeran utamanya, tapi pemeran utamanya nggak tampil. Gimana filmnya, ceritanya. Kan masa dari awal sampai akhir yang hadir itu pemeran pembantu. Nah, lalu kapan tampilnya pemeran utama? Kan lucu. Peran utamanya cuma suara. Suaranya pun nggak dengar, nggak ada, Bro. Sondak, suaranya malaikat ya.